Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya telah hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan saya Ahmad Zaki Mubarak Mauludi, CEO dari Alpha Academy, untuk sedikit sharing-sharing terkait pengalaman yang pernah saya lalui terkait strategi membangun tim startup. Saya di sini juga masih belajar, jadi misal teman-teman memiliki pandangan, masukan, ataupun perbedaan pendapat dengan apa yang akan saya sampaikan, mungkin nanti di sesi berikutnya kita dapat berdiskusi, sehingga ilmu kita dapat saling bertukar. Nah, saya ingin mengawali sebuah materi pada pagi hari ini dengan sebuah pepatah ya. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Jadi kalau teman-teman ingin pergi cepat, pergi aja sendiri. Tapi kalau ingin dapat pergi jauh, itu kita harus bersama-sama. Nah, ini juga terkait dengan slide berikutnya. Apa itu sih sebuah tim? Nah, tim yang mungkin kita ketahui selama ini itu adalah tim yang memiliki satu tujuan yang terfokus. Kemudian mereka memiliki tugas-tugas yang sudah terbagi, memiliki skill yang terbagi secara merata di masing-masing individu yang berada di tim tersebut. Kemudian memiliki respon yang cukup cepat dan interaksi yang cukup tinggi, interaksi komunikasinya, saling bersangkut paut terhadap tujuan tiap-tiap divisi yang ada di dalam sebuah tim, memiliki tanggung jawab dan juga memiliki sebuah kepemimpinan. Nah, itu adalah karakteristik dari sebuah tim. Nah, mungkin teman-teman bisa mengecek ya, apakah dari startup atau tim startup teman-teman sudah memiliki karakteristik ini atau belum? Seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan tema yang akan saya sampaikan di sini terkait dengan startup. Apa sih startup itu? Seperti yang kita ketahui, startup adalah perusahaan rintisan yang memiliki kecenderungan untuk tumbuh sangat cepat dan biasanya berbasis digital. Nah, startup itu seperti apa sih bergeraknya? Kalau aku ngambil dari buku dari startup ya, nah ada 3 aspek penting ya, di kegiatan startup, yaitu learn, build, dan user. Mereka akan membuat sebuah produk. Dari produk tersebut, mereka akan mendapatkan sebuah data. Dari data tersebut akan dihitung, dan itu akan terjadi secara terus-menerus. Setelah mendapatkan data, mereka akan mempelajari data tersebut dan membuat produk lagi. Hingga akhirnya mereka dapat menciptakan sebuah MVP, minimum viable product, dan juga menjadikan produk tersebut, MVP tersebut, menjadi produk yang disukai oleh customer. Jadi semua startup itu dimulai dari situ. Mereka menemukan sebuah masalah, mereka mencoba membangun sebuah produk, kemudian mereka testing, diukur apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mereka mempelajarinya, dan mereka akan membuat dan memperbaiki produk tersebut. Itu startup ya. Dia agak sedikit berbeda. Nah, kemudian untuk tim startup itu sendiri. Nah, tim startup itu di awal biasanya terdiri dari 3 orang, yaitu hacker, hipster, dan hustler. Nah, hacker di sini adalah mereka yang memiliki kemampuan di bidang IT. Mereka akan merancang bagaimana kebutuhan-kebutuhan IT dari startup tersebut. Mungkin kebutuhan website-nya, kebutuhan software-nya. Intinya bagaimana kebutuhan IT itu bisa terpenuhi itu dari seorang hacker. Dari hipster. Si hipster ini memiliki keahlian di bidang perencanaan. Mereka dapat merencanakan startup ini mau dibawa seperti apa. Kedepannya itu strategi-strategi yang digunakan seperti apa. Kemudian hustler ini memiliki kemampuan untuk public speaking yang baik, di mana dia memiliki keahlian di bidang marketing. Jadi kalau hacker dia akan membuat produk yang menggunakan teknologi IT, hipster itu yang akan merancang seperti apa geraknya, hustler itu yang akan menyampaikan ke customer. Mereka akan si pihak hustler akan mengenalkan produk ini seperti apa. Nah, 3 peran ini adalah 3 orang yang harus ada ketika pendirian sebuah tim startup. Karena ini adalah fondasi ideal. Jadi sebuah startup itu bukan diisi oleh orang yang memiliki kemampuan yang sama, tapi diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dan saling melengkapi. Dan mereka semua akan terikat oleh satu visi yang sama. Seperti itu.
Mungkin di awal ada beberapa orang yang dia multitasking. Ada yang hipster sekaligus hacker, ada yang hustler sekaligus hipster, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang wajar. Ini adalah 3 hal pokok ya, fondasi. Masih banyak hal-hal lain. Mungkin kita mengenal dengan istilah C-level, CPO, CMO, FO, dan lain sebagainya. Promosi produk, eksekutif, marketing, finance, dan lain sebagainya. Nah, kita tahu ya, tentang gambar yang ada di depan ini adalah gambarnya Avengers. Avengers kalau sendirian itu pasti tidak akan pernah bisa mengalahkan Thanos yang merupakan villain yang di film Marvel ini. Tapi Avengers dapat hebat karena mereka bersatu. Mereka menjadi sebuah super team. Jadi saling bahu membantu dengan keahlian-keahlian tertentu. Mereka setiap orang di sini itu memiliki keahlian-keahlian yang spesifik. Mungkin Captain Amerika dengan kemampuan fisik yang kuat dan kepemimpinan. Ant-Man dengan kemampuan bisa mengecil dan juga membesar. Hulk yang memiliki power yang sangat kuat, ataupun Thor, dan Iron Man, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah satu strategi pertama, yaitu kita harus memiliki sebuah super team yang berisi Superman. Kita harus bisa mencari orang-orang atau founder, terutama co-founder kita, adalah orang yang memang mereka ahli di bidangnya. Atau setidaknya adalah mereka yang mau belajar lagi. Kenapa kok mau belajar? Karena kita mungkin dalam konteks mahasiswa, kita sama-sama belum menjadi seorang Superman. Tapi kita harus memiliki impian menjadi seorang Superman. Kita harus setiap orang, oh aku ingin menjadi seseorang yang fokus ke project management. Oh aku kalau gitu aku harus mencari teman yang mereka memiliki passion atau minat terhadap finance atau yang akan menutupi kelemahanku. Oh, aku akan harus mencari temanku yang mereka memiliki kemampuan IT yang bagus karena aku tidak bisa di IT. Oh, aku harus mencari teman yang dia memiliki kemampuan marketing atau mereka sedang passion terhadap marketing sehingga kita dapat berkolaborasi dengan baik. Jadi tim yang bagus itu bukan tim yang sama ya kemampuannya, tapi mereka yang saling komplementer, saling melengkapi satu sama lain kayak gitu. Dan kalau bisa kita harus ya memiliki Superman, kita mencari Superman itu. Nah, untuk mengetahui ya Superman seperti apa, nah kita juga harus memiliki great leader dulu. Nah, apa sih great leader itu? Nah, great leader ini dia akan berfungsi sebagai pemimpin. Mereka akan yang sebagai pencetus. Dia yang dapat memberdayakan orang lain, menginspirasi orang. Dia dapat menceritakan visi dan tujuan mulianya kepada orang lain sehingga mereka dapat tertarik untuk bekerja sama serta dapat memimpin sebuah perubahan. Jadi super team itu pasti diawali oleh seorang Superman yang akan mengumpulkan Superman lainnya. Seperti itu. Tidak mungkin hanya ada satu Superman aja. Nah, ini aku izin menampilkan sebuah grafik. Ini ada 2 kuadran. Yang di bawah itu adalah tentang persebaran pengetahuannya, multinya. Kalau yang vertikal itu adalah kedalaman terhadap sebuah materi atau terhadap sebuah skill tertentu. Jadi kalau yang vertikal itu adalah spesialisasinya, kalau yang horizontal itu adalah generalis. Apakah bisa mencakup semuanya? Nah, di sini ada 3 bentuk, ada E-shape, C-shape, dan M-shape ya. Dia ada bentuk I, T, dan juga M. Nah, kalau yang I, dia itu adalah hanya memiliki satu spesifikasi skill saja, tapi dia menguasainya secara mendalam. Nah, nanti kenapa kok kita harus mempelajari ini? Agar kita tahu, oh kalau orang yang E-shape profesional, itu adalah orang-orang yang teknis. Mereka tidak bisa merencanakan, tapi mereka akan menerima perintah. Dan akan membuatnya sesuai dengan keahlian mereka. Contoh biasanya ini paling banyak ada di bidang IT. Mereka tidak kemampuan berkomunikasinya tidaklah bagus. Tapi kalau mereka sudah diberikan tanggung jawab, misal untuk dimintai membuat website, dan mereka sudah ahli, ya mereka akan melakukannya dengan bagus. Tapi dia hanya bisa di bidang website saja. Nah, dan berikutnya ada T-shape profesional. Nah, di sini itu dia memiliki satu keahlian, tapi dia juga sudah mulai mencicipi bidang keahlian lain.
Nah, orang yang memiliki keahlian seperti ini itu cocok untuk menjadi manajer, di mana manajer akan membawahi beberapa orang yang memiliki issue profesional, memiliki karakteristik issue, mungkin koordinator lah kalau di dalam kepanitiaan, atau mungkin bisa juga ketua pelaksana gitu. Karena dia memiliki keahlian tertentu, tapi dia juga bisa mengayomi materi-materi yang lain. Kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir ini adalah generalis spesialis. Jadi dia itu generalis, tapi juga spesialis. Dia deep knowledge of multiple fields with a holistic view across discipline. Jadi dia itu bisa melihat berbagai sudut pandang dan juga ahli. Kalau misal kita tahu ya di dunia politik di menteri, kita pasti tahu menteri yang palu gada bisa masuk ke segala bidang, sudah aja Pak Luhut. Ataupun kita bisa mengetahui Elon Musk. Elon Musk itu dia perusahaannya banyak kan, ada yang Tesla, kemudian Neuralink, Boring Company, SpaceX. Itu dia dari disiplin berbagai ilmu, tapi beliau juga menguasai kayak gitu. Mungkin Pak Nadiem Makarim itu adalah seorang founder Gojek, GoFood, ada tax company, dan sekarang menjadi Menteri Pendidikan. Nah, itu kan berbeda. Nah, kalau yang udah tingkatannya M-shape profesional, itu cocok untuk diajak sebagai co-founder, dan juga cocok untuk menjadi C-level atau petinggi sebuah startup. Itu. Nah, dari tadi itu tujuannya apa? Agar kita mengetahui tiap-tiap posisi. Nah, di sebuah startup atau di sebuah bisnis, itu ada 3 topi yang harus digunakan. Dan biasanya ini kita jika masih di tahap awal, kita harus memiliki 3 topi ini. Kita memakai ketiga-tiganya, belum bisa membagikannya dengan orang lain. Apa saja topi itu? Yang pertama ada topi entrepreneur. Topi entrepreneur ini adalah seseorang yang memiliki visi atau mimpi yang sangat tinggi. Oh, aku ingin menjadi startup pendidikan nomor 1 di Indonesia. Aku ingin menjadi penyedia minyak apa dan lain sebagainya. Jadi seorang entrepreneur itu berpikirnya ke depan. Dia memiliki kontrol dan memiliki decision making. Jadi mereka yang membuat perubahan gitu. Nah, idealnya orang yang memiliki ini tuh berfungsi sebagai pemimpin gitu. Dia membawa bisnis ini agar bisa berkelanjutan karena yang dilihat adalah masa depan. Topi yang kedua adalah topi manajer. Di sini orangnya itu dia itu planner, organizer dan juga pragmatis. Jadi itu adalah merencanakan. Nah, tugasnya manajer ini apa? Dari entrepreneur itu dia memiliki mimpi, oh aku ingin meraih 100 juta pertama di bulan itu. Nah, manajer itu menerjemahkan cara-cara atau hal-hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan 100 juta. Itu tugasnya manajer, merencanakan, oh hari ini harus melakukan ini, seminggu targetnya ini, sebulan harus memenuhi target-target ini. Kayak gitu. Dia hidup di masa lalu untuk melihat data-data. Oh, kok kita memiliki kemampuan data itu sekian rekamnya. Nah, bagaimana kita mengevaluasinya? Dan dia ini sangat terstruktur orangnya. Itu adalah seorang manajer. Dia bisa melihat sebuah problem dan menemukan sebuah solusi yang di dalam sebuah divisi. Nah, ini cocok untuk keberlanjutan bisnis orang-orang yang seperti ini. Karena mereka sangat realistis. Nah, kalau yang entrepreneur tadi kan dia bermimpi ya, imajinasi. Kalau manajer ini realistis, kita rencananya apa, hal yang harus dilakukan apa. Nah, kemudian topi yang ketiga adalah topi teknisi. Yaitu sekarang harus mengerjakan apa? Itu adalah topinya seorang teknisi. Dia hidup pada kondisi saat ini dan bekerja sesuai dengan polanya atau sesuai dengan standar yang sudah diberikan. Kemudian dia bekerja sesuai sistem yang ada. Idealnya orang-orang yang dengan tipe teknisi itu bekerja di bidang yang eksekusi langsung mengerjakan. Jadi kalau teknisi itu hari ini saya harus mengerjakan apa? Oh mungkin saya harus menjadi MC. Oh saya saat ini harus membuat PPT. Oh saat ini saya harus promosi. Mereka adalah yang take action. Jadi polanya kalau entrepreneur atau pemimpinnya itu berpikir ke depannya mau seperti apa, manajer menerjemahkannya itu menjadi sebuah rencana, seorang teknisi akan melaksanakan rencana tersebut. Nah, ini 3 hal ini yang harus 3 topi yang harus dimiliki oleh teman-teman yang berada di startup. Baik itu ketika kita itu posisinya memimpin ataupun dipimpin. Karena ketika pemimpin itu bisa tahu bagaimana untuk mengimplementasikan tujuannya. Yang dipimpin bisa memahami ketika
atasan atau teman kita yang posisinya lebih tinggi memberikan instruksi, gitu, agar kita sadar posisi. Kenapa? Karena startup itu dia berkembang. Waktu di tahap founder, di tahap awal, 3 topi itu yang dipakai oleh hacker, hipster, hustler. Tiga-tiganya harus menjadi entrepreneur, manager, dan juga teknisi di saat yang bersamaan. Mereka harus berpikir bagaimana ke depannya, mereka harus memplanningnya, dan mereka harus take action sendiri. Mereka mengoperasionalkan bisnisnya mereka sendiri. Ini kasusnya jika kita merintis dari nol ya, tanpa ada pendanaan. Misalnya kita ada pendanaan, kita bisa langsung meng-hire orang lain dan lain sebagainya. Ataupun kita bisa menggunakan pihak ketiga, outsource, untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Nah, kemudian di tahap berikutnya, kita sudah bisa untuk meng-hire staff, meng-hire orang-orang teknisi untuk mengerjakan hal-hal yang mungkin bisa digantikan oleh orang lain. Nah, di sini topi teknisi bisa diberikan orang lain, tapi founder tetap ikut di bidang operasional dan juga moderate. Nah, itu kita sudah bisa memiliki seorang manajer jadi di bawah kita sebagai founder dan juga supervisor untuk mengawasi dan juga staff. Mohon maaf, apakah suaraku masih terdengar dengan jelas ya? Masih aman kok, Mas. Masih aman ya. Nah, kalau di tahap moderate ini, kita sudah bisa memberikan topi manager ke orang lain, dan kita bisa fokus sebagai entrepreneur, atau sebagai founder startup mau membawa kemana nih startupnya. Kayak gitu. Jadi kita sudah tinggal menerima laporan seperti apa, monitoring, evaluasi, dan sebagainya, karena sudah ada pihak manajemen dan juga staff-staffnya. Nah, tapi aku ada memiliki sebuah pepatah ya. Permasalahannya bagaimana kita nanti bisa berkembang. Nah, permasalahannya bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya tim kita itu sudah berhasil menjalankan tugasnya. Aku barusan tadi malam ya mendapatkan sebuah quotes yang cukup mengena. You can manage what you don't measure. Nah, jadi teman-teman itu tidak bisa memanajemen sesuatu apa yang tidak dihitung. Jadi kita itu ketika ingin memanajemen sesuatu, kita harus menghitung. So, bagaimana sih biar kita bisa menghitung kinerja sebuah tim kita, agar kita bisa memantau, oh, tim startup kita itu sudah bagus kerjanya. Nah, kita gunakan KPI, atau Key Performance Indicator, ya, mohon maaf. Key Performance Indicator. Nah, KPI yang bagus itu yang bagaimana? KPI yang bagus itu yang SMART. SMART ini merupakan acronym dari spesifik, measurable, achievable, relevan, dan juga event. Jadi sebuah KPI dikerjakan dari KPI ini. Apa yang mengindikasikan bahwa KPI ini sudah selesai? Kemudian measurable. Jadi tugas ini dia terkuantify, bisa dihitung kesuksesannya. Oh, sales dikatakan bagus ketika bisa menjual 1000 PC selama 1 bulan, atau sebuah webinar dikatakan bagus ketika berhasil mendatangkan 100 orang dan sebagainya. Nah, ini fungsinya apa? Agar kita bisa mengevaluasi nantinya. Jadi, achievable ini adalah apakah KPI ini realistis dengan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia ataupun modalnya dan sebagainya. Kemudian relevan, apakah KPI kita itu sudah sesuai dengan tujuan dari startup kita. Dan yang terakhir adalah time frame. Kita harus membatasi kapan sih pelaksanaan dari KPI kita atau Key Performance Indicator kita. Seperti itu. Jadi kita harus menerapkan SMART ini. Nah, tapi di sisi lain, kita sedang dihadapi oleh sebuah permasalahan. Startup tadi itu kan seperti yang sudah kita ketahui ya, itu ada sebuah perusahaan rintisan yang dituntut untuk dapat berkembang dengan cepat. Makanya startup dimulai langsung naik kayak gitu. Tapi karena mereka itu terlalu cepat untuk menaikkan valuasinya, terkadang startup itu fundamental bisnisnya itu kurang. Nah, jadi saat ini ada yang namanya startup bubble burst, dan ini sedang terjadi di Indonesia, ya, di mana banyak startup itu yang melakukan PHK massal dan bahkan sudah ada tutup. Nah, kalau kita tinjau dari tim ya, sebuah tim ya, bagaimana kita membangun strategi kita membangun tim startup yang bisa
sustainability, bisa sustain ketika ada sebuah krisis. Nah, jawabannya saya pernah mendengar sebuah video dari Pak Indrawan Nugroho ya, teman-teman mengetahui, itu ada di Agile Organization. Nah, ini mungkin agak kontradiktif ya dengan yang KPI tadi dan juga struktur tadi yang saya jelaskan. Tapi kita harus menyeimbangkan sebenarnya antara agile dan juga tradisional. Nah, agile di sini itu maksudnya seperti apa? Nah, kita mungkin belajar dulu yang tentang traditional organization. Nah, traditional organization itu bentuknya segitiga ya. Segitiga, dia itu ada seorang pemimpin, dia itu hierarki, memiliki sebuah birokrasi ya, dari atasan, manajer, dan juga staff ya. Kemudian seorang staff ini dia memiliki instruksi yang detail dan lain sebagainya. Nah, sisi dari kalau yang traditional organization, dia itu secara struktur mungkin cukup bagus. Tapi kemampuan mereka merespon sebuah perubahan itu buruk karena mereka terhalangi oleh yang namanya birokrasi. Ketika staff sudah menyadari, oh ada masalah di sini. Nah, untuk dikasih tahu ke atasan atau pihak manajemen atau si level atau para founder dan co-foundernya, harus melewati birokrasi. Tapi kalau agile organization, agile itu kan artinya lincah. Itu sebuah tim yang mereka lincah. Jadi ketika ada masalah mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Dia bentuknya jelas kayak seperti lingkaran. Nah, seorang pemimpin atau leadership, dia itu menunjukkan ya arah atau action yang harus diambil. Nah, kemudian di sini itu antar divisi-divisinya itu tidak terlalu terikat oleh hierarki. Tapi yang perlu diperhatikan di sini akuntabilitas atau transparansinya harus tetap jelas. Nah, salah satu ciri khasnya yang lain itu adalah si agile organization itu mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat dan memiliki sumber daya yang fleksibel. Jadi ketika ada perubahan apa, nah leadership-nya langsung merespon, oh kita harus merubah nih komposisi timnya untuk menanggapi. Makanya mungkin ada, kalau kita lihat dari sisi founder ya, melakukan PHK itu adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan startup tersebut agar bisa bertahan. Nah, kita sebagai agile organization agar yang bisa tetap bertahan, kita harus memahami tadi. Kita harus memiliki super team yang mereka kalau bisa udah memiliki berbagai keahlian, ataupun kita memiliki seorang pemimpin yang memahami anggota-anggotanya. Jadi ketika terjadi perubahan, terjadi dinamika di pasar, seorang pemimpin dan tim ya, mulai dari pemimpinnya, foundernya, staffnya, manajernya itu bisa merespon dengan lincah. Gitu. Nah, kalau tim ya, inti dari tim atau materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah kita harus bisa memahami masing-masing individu. Masing-masing individu itu memiliki keahlian seperti apa, posisinya itu di mana. Itu yang harus dipahami agar kita bisa membangun tim startup yang kuat dan dapat bertahan di sebuah perubahan atau krisis. Saya memiliki sebuah pepatah untuk menutup ya. Tadi sudah dibuka dengan pepatah, sekarang akan saya tutup juga dengan pepatah ya, quotes dari Pak Simon Sinek. 100% of customer are people. 100% employees are people. If you don't understand people, you don't understand business. Jadi 100% dari customer itu adalah manusia. Human. 100% dari kita itu adalah manusia juga. Jadi ketika kita tidak bisa memahami manusia, kita tidak akan bisa memahami sebuah bisnis. Atau dalam konteks kita startup, kita tidak akan bisa memahami atau membangun sebuah tim startup yang baik. Seperti itu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ingin diskusi lebih lanjut, ini bisa di-follow akun Instagram saya dari Auli. Sekian dari saya, Ahmad Zaki Mubarak Mauludi, CEO Alpha Academy. Izin undur diri. Terima kasih.